Istriku yang dulu kembang desa, sekarang jadi kucel, jelek, dan bau terasi. Emangnya salah kalau aku mau cari yang muda, cantik, dan wangi? Enggak kan? Wajar, pria punya selera. Kubalas luka dengan kesuksesan. Bab 3, Cinta yang semakin pudar. Pov Mardina. Aku duduk di atas tempat tidur, mengelus perutku yang semakin membesar. Usia kandunganku sudah memasuki 7 bulan dan seharusnya ini menjadi masa-masa yang penuh kebahagiaan. Namun kenyataannya, aku justru merasa kesepian dan sering menangis sendiri. Dulu, sebelum menikah, Mas Dimas adalah pria yang sangat baik. Dia perhatian, lembut, dan selalu memastikan aku bahagia. Bahkan setelah menikah, dia masih seperti itu. Dia masih terlihat romantis, penuh kasih, dan tak pernah sekalipun membuatku merasa kurang dicintai. Aku merupakan kembang desa. Meski hanya lulusan SMP dan sudah yatim piatu, banyak lelaki yang mengejar cintaku. Mulai dari anak Pak Kades, anak juragan, bahkan ada beberapa pengusaha sukses yang hendak meminang. Namun, aku hanya menjatuhkan hati pada Mas Dimas. Suamiku yang kusayang dan dia juga menyayangiku. Namun, semuanya berubah setelah dia mendapat promosi sebagai manajer di kantornya. Awalnya, aku bangga. Aku pikir dengan naik jabatan, kehidupan kami akan semakin nyaman. Aku membayangkan kami bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama, membeli rumah yang lebih baik, dan mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut anak pertama kami dengan tenang. Namun, justru sejak itu, Mas Dimas berubah. Dia semakin sibuk dengan pekerjaannya, pulang larut malam, dan seringkali tidak pulang sama sekali dengan alasan dinas luar kota. Awalnya aku mencoba memahami. Aku tahu pekerjaan barunya pasti penuh tekanan, tapi lama-kelamaan aku merasa ada yang tidak beres. Aku mulai merasakan sikapnya berubah. Dia jadi gampang marah, sering membentakku tanpa alasan jelas, dan yang paling menyakitkan, dia mulai pelit. Jika dulu dia tak ragu memberikan uang untuk kebutuhanku, sekarang dia seperti keberatan setiap kali aku meminta sesuatu. Aku masih ingat beberapa minggu lalu saat aku meminta tambahan uang untuk membeli vitamin kehamilan. Mas, uang mingguannya kok kurang ya? Aku butuh beli vitamin sama susu ibu hamil. Kataku hati-hati saat dia baru pulang kerja. Dia menghela nafas panjang seolah bosan mendengar keluhanku. Kan bulan lalu udah beli ya? Emang secepat itu habisnya? Iya mas, ini kan kebutuhan buat bayi kita juga, ujarku mencoba sabar. Dia merogoh dompetnya dengan malas, mengeluarkan selembar uang 100.000, lalu melemparkannya ke meja. Udah, pakai ini dulu, jangan boros-boros. Aku juga lagi banyak pengeluaran. Hatiku mencelos. Sejak kapan dia berubah menjadi pria yang pelit seperti ini? Aku tahu gajinya pasti lebih besar sekarang, tapi justru aku merasa seperti istri yang tidak dianggap. Aku protes beberapa kali, tetapi hasilnya tetap sama. Dia selalu punya alasan. Entah ada proyek besar, biaya kantor yang belum diganti, atau investasi yang sedang dia jalankan. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Aku hanya bisa menelan kesedihanku sendiri. Yang lebih menyakitkan lagi, dia semakin jarang pulang. Kadang dalam seminggu, hanya 1 atau 2 malam saja dia tidur di rumah. Selebihnya, dia selalu punya alasan untuk tetap di luar, entah rapat, kerja lembur, atau dengan rekan bisnis. Bahkan saat tidur di rumah pun, Mas Dimas sudah tidak mau seranjang denganku. Bahkan dia tega mengatakan aku bau terasi dan membuatnya jijik. Aku sakit hati mendengar itu. Aku juga mulai curiga apakah dia benar-benar sibuk bekerja atau ada sesuatu yang dia sembunyikan dariku. Aku sering menatap layar ponsel, menunggu pesan atau telepon darinya. Tapi semakin lama, aku yang selalu memulai percakapan dan balasannya singkat, dingin seakan dia malas menanggapi. Aku tak punya siapa-siapa di kota ini selain Mas Dimas. Orang tuaku sudah meninggal dan kakak tinggal di Kalimantan bersama keluarganya. Aku tak ingin mereka tahu kalau rumah tanggaku sedang bermasalah. Jadi satu-satunya tempat aku mengadu adalah sahabatku, Dita Novena. Aku sering mengirimnya pesan, menceritakan betapa Mas Dimas semakin berubah, betapa aku merasa tersisih dan kesepian. Dit,
Mas Dimas makin aneh, dia makin jarang pulang. Terus kalau aku tanya, dia marah-marah. Aku takut dia berubah karena ada orang lain. Dita selalu berusaha menghiburku. Sabar, Din. Mungkin dia memang lagi stres. Pria kalau udah naik jabatan, kadang bebannya makin berat. Tapi kenapa dia jadi pelit? Padahal sekarang gajinya lebih besar. Aku semakin bertanya-tanya atas semua hal ganjil ini. Aku nggak tahu, Din. Tapi kalau butuh sesuatu, bilang aja. Aku transfer uang buat beli susu sama vitamin ya. Aku merasa sangat bersyukur punya sahabat seperti Dita. Dia sering mengirimkan uang, walau aku tahu dia sendiri juga tidak hidup mewah. Setidaknya, dengan bantuannya, aku bisa membeli makanan yang aku idam-idamkan, atau membeli kebutuhan kecil untuk bayi di rahimku. Namun, di balik rasa syukur itu, ada ketakutan yang semakin besar menggerogoti hatiku. Mas Dimas tak lagi memprioritaskan aku, dan aku takut. Mungkin aku sudah bukan lagi satu-satunya wanita di hidupnya. Malam ini, aku kembali menunggu kepulangan Mas Dimas. Jarum jam sudah menunjuk angka 11, tetapi dia belum juga pulang. Aku sudah mencoba menelponnya sejak sore, tetapi dia hanya membalas sekali dengan pesan singkat. Lagi sibuk, jangan ganggu. Aku duduk di ruang tamu, menatap ponsel yang dingin di tanganku. Hati kecil berbisik kalau ada sesuatu yang salah. Aku ingin percaya kalau dia memang hanya sibuk bekerja, tetapi firasatku berkata lain. Sejak kemudian, suara pintu gerbang terbuka. Aku berdiri dan berjalan ke depan. Mas Dimas masuk rumah dengan wajah lelah, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku curiga. Seperti orang yang menyembunyikan sesuatu. Mas, dari mana? Tanyaku pelan. Dia melepas jam tangannya dengan malas. Kerja, ngapain lagi? Aku menghela nafas. Kenapa nggak pernah kasih kabar? Aku ini istrinya Mas. Aku khawatir kalau Mas sering pulang telat begini. Dia mengangkat wajah, menatapku dengan ekspresi tak sabar. Din, aku capek. Udah ya, jangan ribet. Aku pengen istirahat. Aku merasa dadaku sesak. Mas, aku ini lagi hamil. Aku butuh perhatian. Aku butuh Mas di samping aku. Dia menghela nafas panjang, lalu berjalan melewatiku begitu saja, seakan aku ini hanya udara baginya. Air mata langsung menggenang di mataku. Aku menggigit bibir, menahan tangis yang ingin pecah. Mas Dimas, apa aku ini masih penting buat Mas? Tanya aku lirih. Langkahnya terhenti di depan kamar. Dia tidak langsung menjawab. Namun setelah beberapa detik, dia berkata tanpa menoleh. Jangan banyak drama, Din. Aku udah cukup pusing. Setelah itu, dia masuk ke dalam kamar sebelah dan menutup pintunya. Lagi-lagi, dia tidak mau sekamar denganku dan selalu menghindar. Aku berdiri di sana, memegangi perutku yang membuncit, merasakan betapa sakitnya diabaikan oleh orang yang paling kucintai. Malam itu aku menangis dalam diam, dan aku tak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Apakah aku harus mencari tahu? Siapkah hati ini menerima kenyataan entah